Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Falatailah dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Masyarakat dengan NIM 11046220055. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan materi tentang pengantar penelitian tindakan masyarakat dalam pendidikan masyarakat. Apa itu pengertian penelitian tindakan masyarakat? Penelitian tindakan masyarakat, atau bisa disebut PTM, adalah suatu metode penelitian partisipatif yang dilakukan oleh anggota masyarakat untuk memahami, merencanakan, dan melaksanakan perubahan yang diinginkan dalam suatu komunitas atau masyarakat tertentu. Dalam PTM, anggota masyarakat tidak hanya menjadi subjek penelitian, tapi juga menjadi agen perubahan yang aktif dalam proses penelitian itu sendiri. Signifikasi PTM dalam pendidikan masyarakat. Yang pertama ada partisipasi aktif. PTM memungkinkan anggota masyarakat untuk secara aktif terlibat dalam proses belajar dan pemecahan masalah. Ini membantu meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pendidikan dalam masyarakat. Yang kedua ada relevansi lokal. Melalui PTM, pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks lokal masyarakat. Hal ini memastikan bahwa pendidikan yang disampaikan lebih relevan dan dapat diimplementasikan secara aktif dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat. PTM memperkuat peran masyarakat dalam mengelola dan meningkatkan pendidikan di lingkungan mereka sendiri. Ini menciptakan kesempatan untuk pengembangan keterampilan, kepemimpinan, kolaborasi, dan pembelajaran aktif di antara anggota masyarakat. Yang keempat, ada inovasi pemecahan masalah. PTM mendorong masyarakat untuk menciptakan inovasi dan solusi baru untuk masalah-masalah pendidikan yang dihadapi. Dengan berkolaborasi dalam menemukan solusi, masyarakat dapat mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dan yang terakhir ada peningkatan kualitas pendidikan. Melalui proses refleksi dan evaluasi yang terintegrasi dari PTM, pendidikan masyarakat dapat terus meningkatkan kualitasnya. Hal ini memungkinkan adopsi praktik-praktik terbaik dan penyusunan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan yang berkembang. Selanjutnya, ada contoh yang dapat diintegrasikan. Yang pertama, ada partisipatif. Contoh sebuah proyek PTM di sebuah desa yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak miskin. Dalam proyek ini, para orang tua, guru, dan anggota masyarakat lainnya secara aktif terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program termasuk penentuan strategi, pembangunan sekolah, dan pengorganisasian kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, ada kolaboratif. Contoh, sebuah inisiatif PTM yang melibatkan berbagai organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah setempat untuk meningkatkan kualitas air minum di suatu kawasan yang terpencil. Melalui kerjasama ini, mereka melakukan survei bersama, merancang sistem penyaringan air yang sesuai dengan kebutuhan lokal, dan melaksanakan program penyuluhan tentang sanitasi dan kebersihan. Yang ketiga ada orientasi tindakan. Contoh, sebuah kelompok masyarakat yang menggunakan PTM untuk mengatasi masalah pengangguran di lingkungannya. Mereka tidak hanya melakukan studi untuk memahami penyebab pengangguran, tapi juga mengorganisir pelatihan, keterampilan, dan pembukaan usaha kecil bersama sebagai tindakan konkret untuk menciptakan lapangan kerja. Yang selanjutnya ada refleksi dan evaluasi berkelanjutan. Contoh, sebuah proyek PTM yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental di komunitas tertentu. Tim proyek secara teratur mengadakan sesi refleksi bersama dengan anggota masyarakat, guru, dan ahli kesehatan mental untuk mengevaluasi dampak program dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Tujuan peningkatan kualitas hidup. Selanjutnya ada tujuan peningkatan kualitas hidup. Contoh, sebuah inisiatif PTM yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi di suatu wilayah pedesaan. Selain memberikan pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha, proyek ini juga melibatkan pendampingan untuk memastikan kelangsungan usaha yang berkelanjutan dan meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat secara keseluruhan. Berikutnya, ada contoh dalam meningkatkan pengalaman belajar bagi peserta pendidikan masyarakat. Yang pertama ada proyek penyuluhan kesehatan di suatu desa. Yang pertama, manfaatnya peserta pendidikan masyarakat termasuk orang tua dan anak-anak akan terlibat secara langsung dalam proses penyuluhan. Mereka akan belajar tentang pentingnya kebersihan dan pola makan sehat melalui demonstrasi langsung, diskusi, dan kegiatan praktis. Pengalaman langsung ini akan meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep-konsep kesehatan dan mendorong adopsi perilaku sehat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada program pelatihan keterampilan di suatu komunitas. Manfaatnya, peserta akan mendapatkan kesempatan untuk belajar keterampilan baru atau meningkatkan keterampilan yang sudah dimiliki melalui pelatihan praktis dan langsung.
Mereka akan belajar melalui pengalaman nyata, seperti mempraktekkan teknik-teknik tertentu, atau berpartisipasi dalam proyek nyata. Ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis mereka, tetapi juga memperkuat rasa percaya diri dan motivasi untuk mengembangkan diri. Selanjutnya ada proyek meningkatkan kesadaran kesehatan mental. Manfaatnya, peserta akan terlibat dalam kegiatan penyuluhan, diskusi kelompok, dan pendampingan individu yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental. Mereka akan belajar tentang stigma yang terkait dengan masalah kesehatan mental, teknik-teknik coping, dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung kesehatan mental mereka. Pengalaman ini akan membantu mengurangi stigma, meningkatkan pemahaman, dan memperkuat dukungan sosial dalam komunitas. Dengan demikian, setiap contoh memberikan pengalaman belajar yang berharga bagi peserta pendidikan masyarakat dengan menyediakan kesempatan untuk belajar melalui pengalaman langsung, kolaborasi, dan penerapan praktik-praktik dalam konteks nyata. Hal ini tidak hanya tentang topik yang dibahas, tapi juga mengembangkan keterampilan praktis dan keterampilan sosial yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ada pemahaman tentang dasar-dasar PTK dan penerapannya dalam skenario kehidupan nyata. Yang pertama ada identifikasi masalah atau isu komunitas. Langkah pertama dalam PTK adalah mengidentifikasi masalah atau isu-isu yang dihadapi oleh komunitas. Penerapannya, misalnya, sebuah komunitas mungkin mengalami masalah pengangguran yang tinggi. Identifikasi masalah ini mungkin melalui survei, diskusi kelompok, atau analisis data. Yang kedua ada partisipasi dan kolaborasi. Partisipasi aktif dan kolaborasi dengan anggota komunitas, stakeholder lokal, dan pihak-pihak terkait lainnya penting dalam PTK. Penerapannya, dalam skenario kehidupan nyata, para peneliti akan bekerjasama dengan warga setempat, organisasi non-pemerintah, dan pemerintah setempat untuk merancang dan melaksanakan rencana tindakan bersama. Yang ketiga ada perencanaan tindakan. Merencanakan tindakan yang spesifik dan terukur berdasarkan hasil identifikasi masalah dan tujuan perubahan yang diinginkan. Penerapannya, tim PTK dapat merancang program-program pelatihan keterampilan, penyuluhan, atau proyek infrastruktur yang bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran dalam komunitas. Yang keempat ada pelaksanaan tindakan. Melaksanakan rencana tindakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, melibatkan partisipasi aktif dari anggota komunitas. Penerapannya misalnya, jika salah satu tindakan yang direncanakan adalah menyelenggarakan program pelatihan keterampilan, tim PTK akan mengatur dan menyelenggarakan sesi pelatihan dengan melibatkan peserta dari komunitas. Yang terakhir, ada evaluasi dan refleksi. Melakukan evaluasi terhadap tindakan yang telah dilaksanakan untuk mengevaluasi dampak dan efektivitasnya. Penerapannya, tim PTK akan mengumpulkan data dan umpan balik dari anggota komunitas untuk mengevaluasi apakah program-program yang dilaksanakan telah mencapai tujuan yang diinginkan. Mereka kemudian akan merefleksikan temuan ini dan membuat penyesuaian jika diperlukan untuk tindakan selanjutnya. Dengan menerapkan dasar-dasar PTK ini dalam skenario kehidupan nyata, para peneliti dan anggota komunitas dapat bekerjasama untuk menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan dalam masyarakat mereka. Hal ini memungkinkan adanya solusi yang lebih berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan dan konteks lokal. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.